Baik, menurut kakak, bagaimana pendapat kakak terhadap iptek atau ilmu pengetahuan teknologi di bidang kesehatan saat ini? Dampak positifnya Bisa juga kak, dampak negatif atau positif? sebenarnya kalau misalkan berbicara soal internet atau perkembangan teknologi kan sebenarnya ada dua sisinya lagi kan, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau misalkan bicara soal dampak positifnya ya pasti banyak juga, terutama dalam bidang kesehatan. Untuk orang yang mungkin masih kurang awam untuk tahu soal kesehatannya atau segala macam kan sekarang bisa diakses lewat internet. Mau itu cari tahu tentang gejala orang kan sekarang mah susah kalau misalkan punya gejala tertentu di kesehatannya apa-apa harus ke dokter dulu sampai ada yang bahkan mungkin orang yang mendiagnosis dirinya sendiri kan gitu. Jadi dengan adanya internet setidaknya sebelum mendiagnosis dirinya sendiri, setidaknya dengan internet kan bisa cari tahu oh gejala yang saya alami ini sebenarnya sakitnya apa, sebelum kalau memang pada akhirnya gejalanya memang tidak membaik ya baru nanti konsultasi ke dokter, mungkin kayak gitu sih. Lalu menurut kakak dampak negatifnya seperti apa? Kalau dampak negatif dari internet sendiri sebenarnya lebih ke penggunanya sih, kayak misalkan kita sebagai orang yang memang pengguna mau tidak mau sebenarnya harus menggunakan internet kan, entah berupa misalkan handphone, gadget, depan komputer segala macam, itu kan dampaknya untuk kesehatan kan banyak ya, dari misalkan mata yang tiap hari harus ada di depan layar komputer setiap hari misalkan, untuk apalagi untuk yang bekerja atau kalian sebagai mahasiswa pasti mau tidak mau harus berkutat dengan itu semua. Itu kan dampaknya buat mata kan besar banget kan, entah radiasi apa segala macam, atau misalkan harus radiasi handphone segala macam, itu kan juga berdampak pada kesehatan juga. Terakhir, menurut kakak bagaimana solusi untuk menanggulangi dampak negatif di bidang kesehatan ini? Kalau dampak untuk menanggulanginya sebenarnya dari penggunanya sendiri harus bijak sih untuk penggunaan internetnya, tahu batasannya, tahu kapan harus menggunakan gadget misalkan, atau tahu waktu maksimal berapa menit, karena kan sekarang anak-anak banyak banget yang main game dari pagi sampai ke pagi lagi, itu kan nggak bagus juga buat kesehatan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pengguna sendiri sih. Terima kasih kak. Assalamualaikum Kak, apakah saya bisa meminta waktu sebentar untuk bertanya mengenai beberapa hal seputar usaha kakak dan dampak iptek terhadap informasi dan komunikasi? Salam, silahkan. Nah, sebelum saya bertanya mengenai dampak iptek terlebih dahulu, saya ingin bertanya mengenai usaha kakak. Oke, jadi usaha yang sedang saya jalankan itu adalah produksi songkok rica atau songkok pemiring. Ini merupakan produk atau kerajinan tangan yang berasal dari Kecamatan Awangkone, tepatnya di Desa Pacing. Terus apa nama toko kakak ini? Nama toko saya itu ISR Bone. Jadi apa dampak positif yang kakak rasakan semenjak berjualan songkok rica di bidang informasi dan komunikasi? Jadi perkembangan iptek itu sangat berpengaruh terutama di bidang usaha saya, karena yang awalnya kita hanya stay di toko, karena dengan adanya perkembangan informasi dan perkembangan iptek, sekarang kita bisa memasarkan lewat online. Misalnya kita promosikan lewat Facebook, kemudian kita promosikan lewat Instagram atau lewat TikTok. Oh, jadi dampak positif dari usaha kakak ini mengenai iptek itu dapat memudahkan usaha kakak dalam menjual melalui online kak. Ya, seperti itu. Kalau dampak negatif yang kakak rasakan semenjak berjualan songkok rica di bidang informasi dan komunikasi? Karena kemajuan informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan, dan biasa sering kami dapat bisa
misalnya kita promosikan Songkoreca lewat grup-grup dagang di Facebook, misalnya grup-grup dagang. Kemudian biasa orang keep kita kirimkan barangnya. Biasa begitu barangnya sampai tidak ada uang yang masuk, tidak transfer. Biasa juga seperti ini. Pelanggan sudah misalnya keep barang, baru keep barang, terus kami siasati dengan misalnya transfer duluan, karena pelanggan juga merasa takut, biasa tidak jadi. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi dampak negatif terhadap usaha kakak di bidang saat ini? Karena sekarang alhamdulillah karena teknologi sudah berkembang, sekarang kan berkembang jasa-jasa ekspedisi seperti JNT, Pos, begitupun marketplace sekarang sudah kan berkembang. Jadi kami masukkan produk kami misalnya lewat Shopee, kemudian lewat TikTok Shop, Lazada dan lain sebagainya. Yang awalnya pembeli biasa kita terhambat di bidang transaksi, sekarang kan pihak ekspedisi juga sudah memberikan kemudahan biasa melalui transaksi COD. Jadi begitu barang sampai, pelanggan bayar. Begitupun dengan misalnya Shopee, TikTok, Lazada dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah lebih tersistem. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Oke, baik, sama-sama.